Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Jenis anggur import disukai oleh banyak penghobi berkebun maupun para petani buah. Telah banyak yang dibudidayakan di lahan-lahan dan banyak pula yang ditanam sebagai pelengkap kebun kecil di halaman-halaman rumah. Dari sekian banyak jenis pohon anggur import umumnya memerlukan pemangkasan total untuk membuahkannya ya. Namun bisa juga anggur import tanpa melalui pemangkasan total dapat berbuah cukup lebat bahkan saat musim hujan sekalipun. Dan yang terpenting, meskipun menghadapi musim hujan, anggur tidak terserang penyakit yang berarti. Bagaimana caranya? Tak perlu total pangkas, anggur lebat, hujan lewat, penyakit minggat. Jangan kemana-mana ya, yuk kita perhatikan sampai tuntas. Agar anggur subur berbuah cukup menggembirakan meski tanpa pemangkasan total, tak mudah terserang penyakit bahkan saat musim hujan deras adalah cara pemupukannya atau cara pemupukan generatif selain paparan sinar matahari dan CO2. Intensitas sinar matahari dan CO2 tidak perlu kita bahas ya, karena kedua hal tersebut mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Saya kira semuanya sudah mengetahuinya. Apa saja jenis pupuk tersebut beserta cara pengaplikasiannya agar hasil sesuai dengan yang kita harapkan tersebut? Yuk langsung saja. Pupuk pertama adalah pupuk hayati. Saya menggunakan merek Anfus seperti terlihat. Pupuk kedua adalah Merauke MAP atau monoamonium fosfat. Pupuk ketiga adalah KNO3 putih. Pupuk keempat adalah dolomit. Semua jenis pupuk tersebut dapat dibeli di toko-toko pertanian baik offline maupun online ya. Anfus disebut dengan pupuk hayati termasuk biofungisida atau fungisida alami. Mengandung jamur atau spora Trichoderma, gliokladiol dan bakteri pengurai lainnya serta senyawa-senyawa nutrisi organik seperti nutrisi makro dan mikro, asam humat, asam fulfat, zat perangsang tumbuh gibberellin, sitokinin, auksin dan asam amino. Anfus sangat baik untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur patogen terutama pada musim hujan di mana air hujan yang banyak mengandung nitrogen dapat mengakibatkan meluasnya pertumbuhan jamur atau bakteri patogen. Anfus inilah yang saya andalkan pada saat musim hujan maupun musim kemarau, terutama pada tanaman anggur import yang rentan terserang bakteri atau jamur patogen karena belum teradaptasi secara sempurna di wilayah tropis ya. Anfus juga menjaga atau mengembalikan tingkat kesuburan tanah melalui jamur dan bakteri pengurai yang dikandungnya. Merauke MAP atau disebut monoamonium fosfat. Unsur fosfat yang tinggi dibutuhkan pada menjelang atau saat masa generatif untuk memaksimalkan produktivitas jangka panjang. Kandungan nutrisi tertinggi adalah fosfat sebesar 61%, di samping nitrat sebesar 12%. Sobat dapat menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat merek apa saja dengan kandungan fosfat kurang lebih sama dengan Merauke MAP tersebut ya. KNO3 putih umum digunakan pada masa-masa generatif tanaman. Banyak mengandung kalium yaitu sebesar 43%, di samping nitrat sebesar 13%. Manfaat KNO3 putih pada masa generatif diantaranya adalah membantu akar tumbuh lebih lebat dan kuat sehingga tanaman secara keseluruhan juga kuat, mencegah kerontokan daun dengan cara memperkuat tanaman, membantu meningkatkan kualitas hasil panen dengan memperbaiki kualitas daun, bunga, dan buah. Sobat dapat menggunakan KNO3 merek lainnya dengan kandungan nutrisi yang sama. Terakhir adalah dolomit, mengandung kalsium oksida dan magnesium oksida yang cukup tinggi. Dalam hal ini dolomit berfungsi menetralkan pH tanah terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi.
Selain itu, manfaat lain dolomit diantaranya adalah dapat menetralisir kejenuhan zat-zat yang berlebihan yang bisa meracuni tanah dan tanaman, mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman, merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat, dan berbagai nutrisi lainnya. Berikut cara aplikasi untuk media tanam di dalam pot sebanyak 50-60 kg seperti pada tabur lamput anggur Dickson ini. Sediakan air 1 liter, takar KNO3 putih sebanyak 10 gram, larutkan ke dalam air tersebut. Takar Merauke MAP sebanyak 5 gram, campurkan ke dalam larutan KNO3 putih tersebut, aduk rata. Siramkan pada tabulan pot anggur. Berikutnya, larutkan anfus sebanyak 10 gram dengan 1 liter air. Kenapa harus dibuat larutan terpisah dengan KNO3 putih dan MAP? Tujuannya adalah agar mikroorganisme yang terkandung di dalam pupuk hayati tersebut tidak mengalami gangguan atau bahkan kematian akibat pengaruh kandungan kimia pupuk sintetis KNO3 maupun MAP jika langsung dicampurkan jadi satu ya. Siramkan larutan anfus tersebut pada media tanam. Terakhir, takar 10 gram dolomit, taburkan pada media tanam. Aplikasikan pupuk-pupuk tersebut jika ingin membuahkan tabulan pot anggur pada masa generatif saat musim hujan setiap 1 minggu sekali ya. Dan tabulan pot anggur tidak perlu disiram karena sudah tersiram air hujan. Atau aplikasikan pupuk tersebut pada masa generatif saat musim kemarau tanpa menggunakan pupuk hayati seperti anfus tersebut ya, atau gunakan setengahnya saja takaran anfus saat musim kemarau. Namun lebih baik lagi pupuk hayati seperti anfus tersebut sobat aplikasikan secara rutin sejak dini, yaitu mulai masa pembibitan, masa vegetatif, dan masa generatif. Kembali pada prosedur berikutnya ya. Setelah 2 kali atau 2 minggu pemupukan generatif tersebut, potong pucuk-pucuk cabang-cabang tersier atau cabang pembuahan seperti terlihat. Potong lagi setelah 2 minggu berikutnya atau setelah 4 kali pemupukan generatif tersebut. Jadi tidak perlu memangkas habis cabang tersier atau cabang pembuahan ya. Ini seringkali saya lakukan pada tabulan pot anggur Dickson atau jenis lainnya seperti Transfiguration dan Julian. Dan terbukti seringkali cabang-cabang tersier tersebut membawa bunga dan terus berbuah seperti terlihat. Termasuk pada saat musim hujan seperti saat ini dan penyakit tidak menyerang pohon anggur secara signifikan. Tak perlu total pangkas, anggur lebat, hujan lewat, penyakit minggat. Oke sobat semuanya, sampai di sini dulu video ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Sampai jumpa.